langsung ditekan di sini setuju. Karena saya punya Dari Studio Radio 77.7 FM Keledang, mari kita kupas sampai tuntas. Tentang cerdas pintar cerdik emang beda ya? Bersama penyiar kita, yang bernama Naufal. Selamat mendengarkan. Baiklah, marilah kita akan mulai membahas 3 poin tersebut. 1. Pintar. Makna. Pintar biasanya mengacu pada kemampuan seseorang dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan tertentu. Sering dikaitkan dengan nilai bagus, hafalan, atau kemampuan akademis. Sebagai contoh, anak itu pintar matematika. Dia pintar berbahasa Inggris. Kata kunci, terpelajar, berpengetahuan, terlatih. 2. Cerdas. Makna cerdas lebih dalam dari pintar. Ini mengacu pada kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis. Orang cerdas bisa memahami konsep rumit, menemukan solusi, dan seringkali punya wawasan luas. Sebagai contoh, dia cerdas karena bisa menganalisis masalah dari berbagai sudut. Anak ini cerdas, cepat tangkap meski baru sekali dijelaskan. Kata kunci, analitis, logis, tajam secara intelektual. 3. Cerdik. Makna cerdik lebih ke kepintaran praktis, kemampuan seseorang untuk mengakali masalah, mengambil jalan keluar yang licin, atau berstrategi secara cepat. Kadang identik dengan licik, tapi bisa juga positif jika digunakan untuk kebaikan. Sebagai contoh, ia cerdik menipu penipu. Anak itu cerdik, tahu cara menyelamatkan diri saat terjebak. Kata kunci, trik pintar, licin, taktis, adaptif. Ringkasannya kata, fokus, contoh sifat, sering digunakan untuk pintar, pengetahuan rajin, tahu banyak akademik, pelajaran, cerdas, kecerdasan berpikir, kritis, cepat tangkap, pemecahan masalah, ide cerdik, kepintaran praktis, pintar akal, taktis, strategi, kondisi sulit kalau dianalogikan. Pintar, tahu banyak jawaban dari soal. Cerdas, paham kenapa jawabannya seperti itu. Cerdik, bisa cari jalan keluar meski nggak tahu semua jawaban. Dan sekarang Naufal ingin bercerita sedikit. Pernah nggak sih kamu dengar orang bilang, wah, dia tuh pintar banget. Atau, dia cerdas banget, idenya gila. Bahkan, ada yang bilang, itu anak sih, cerdik banget, bisa kali semuanya. Tapi, emangnya beda ya, antara pintar, cerdas, dan cerdik? Pintar itu ibarat kamus berjalan. Tahu banyak, hafal rumus, nilai rapotnya bikin iri. Anak pintar biasanya jago pelajaran, suka baca, dan rajin belajar. Tapi, pintar aja belum tentu ngerti makna dalamnya. Nah, kalau cerdas, ini beda level. Cerdas itu kayak komputer yang bisa berpikir. Bukan cuma tahu jawabannya apa, tapi paham kenapa jawabannya itu. Cerdas adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menyimpulkan. Kalau cerdik, ini dia yang paling licin tapi juga mengagumkan. Cerdik itu pintar dalam situasi nyata. Pintar mengakali, pintar mencari celah, dan seringkali menyelamatkan diri dengan cara yang nyeleneh tapi efektif. Jadi, pintar itu soal ilmu, cerdas itu soal akal, dan cerdik itu soal strategi. Kamu bisa punya 1, 2, atau semuanya. Tapi yang paling penting adalah, tahu kapan harus jadi apa. Kecerdasan itu bukan satu warna. Ia adalah pelangi dari akal, ilmu, dan intuisi. Di dunia yang semakin kompleks, kepintaran saja tidak cukup. Banyak orang pintar, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Ada yang cerdas, tapi lupa bahwa hidup juga butuh trik. Ada pula yang cerdik, tapi kalau tidak dibarengi moral, bisa jadi bumerang. Video ini mengajak penonton untuk melihat kecerdasan dari sudut pandang yang utuh, bukan sekadar soal nilai, IQ, atau strategi licik, tapi bagaimana kita memadukan semuanya menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pesan inti filosofis, pintar membuatmu tahu, cerdas membuatmu paham, cerdik membuatmu selamat. Tapi bijaklah yang membuatmu bermakna. Di era serba cepat ini, kita dituntut jadi pintar, cerdas, bahkan cerdik. Tapi semua itu akan sia-sia kalau kita akhirnya kalah oleh satu musuh yang tak terlihat, namaku kenyamanan. Aku adalah virus yang membunuh manusia. Tanpa bunyi aku tak butuh senjata, tak perlu invasi. Cukup aku buat kamu malas gerak,
Dan kamu akan menyerah tanpa sadar. Pertama-tama, kubuat semuanya bisa dikirim ke rumahmu. Makanan tinggal klik. Belanja tinggal scroll. Mau apapun, tak perlu keluar pintu. Kamu pikir aku memudahkan hidupmu. Padahal aku sedang mematikan gerakmu pelan-pelan. Efeknya tubuhmu mulai menua tanpa pernah dipakai. Lututmu gemetar saat naik tangga. Bahumu sakit waktu nyapu. Tapi kamu gak panik. Karena semua kebutuhan bisa tetap datang walau kamu gak bergerak sama sekali. Kubuat kamu percaya bahwa kenyamanan kemajuan. Kamu mulai takut sama rasa capek. Kamu mulai alergi keringat. Kamu lebih percaya promo, rebahan bisa dapat semua, daripada percaya tubuhmu sendiri. Kamu gak sadar aku sedang membuatmu menyerahkan otot, sendi, dan semangat hidupmu demi kenyamanan palsu. Dan saat kamu kehilangan semuanya, kamu tetap gak marah, karena kamu masih bisa lakukan apapun hanya dari kasur. Tujuanku sederhana, kubuat kamu gak percaya lagi sama tubuhmu sendiri. Kamu mulai bilang, kayaknya emang udah gak kuat, aku kan emang gak cocok olahraga, begitu kamu berhenti percaya, aku menang. Kamu akan cari solusi di luar dan aku yang menjualnya. Kamu akan bergantung pada kursi khusus, alat bantu, obat nyeri, motivasi dari layar, dan lain-lain. Semua akan kuberi asal kamu gak pernah lagi bergerak pakai kehendak sendiri. Kamu hidup. Tapi sudah kuprogram. Seperti HPMU, selalu on, tapi gak punya jiwa. Tapi kalau kamu mendengar ini dan mulai resah, itu tandanya, kamu belum sepenuhnya jadi budakku. Bangkit. Gerak. Kembalikan kendali ke tubuhmu. Sebelum semuanya jadi terlambat, share video ini ke temanmu yang hidupnya udah terlalu nyaman, tapi makin rapuh. Biar makin banyak yang sadar, kenyamanan tanpa batas jebakan paling halus yang pernah kubuat. Mau secerdas apapun kamu, kalau tubuhmu sudah berhenti bergerak, kamu hanya tinggal menunggu giliran jadi boneka hidup. Jangan jadi budak kenyamanan. Jadilah manusia yang benar-benar hidup. Kesimpulan filosofi. Pintar itu soal isi kepala, cerdas soal cara berpikir, dan cerdik soal cara bertindak. Tapi hidup butuh keseimbangan ketiganya untuk menjadi manusia yang bijak dan bermanfaat. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tantangan, hanya mengandalkan satu jenis kecerdasan bisa membuat kita goyah. Orang yang hanya pintar bisa tertinggal dalam situasi nyata, orang yang hanya cerdik bisa tersesat tanpa arah nilai, dan orang yang hanya cerdas bisa terjebak dalam idealisme. Maka, kesempurnaan bukan soal jadi paling hebat, tapi soal menyadari kekuatan diri, lalu menggunakannya dengan niat yang benar. Kalau kamu pintar, jangan sombong. Kalau kamu cerdas, gunakan untuk kebaikan. Kalau kamu cerdik, jangan menyakiti. Dan kalau kamu belum semuanya, tenang. Dunia bukan panggung cepat-cepatan, tapi tempat tumbuh pelan-pelan. Yuk, komentar di bawah kamu tim mana? Pintar, cerdas, atau cerdik? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng. Karena di Novales Official Channel, kita nggak cuma nonton, tapi juga belajar jadi manusia.